Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, saya Raka Reviatna dan Pak Prasetya Mardani akan membawakan review paper yang berjudul Mechanism for Stimulating Innovation Capabilities in Western Balkan Countries. Sumbernya adalah dari Proceedings of International Symposium SIMOR tahun 2014, di mana penulisnya adalah Diana Starbuck dan tim, berasal dari Universitas of Belgrade, Serbia, dengan dosen pengampu Pak Insinyur Tatang Ataufik, MSc ITU. Next. Oke, untuk outline dari paper review ini adalah: pertama, abstrak; kedua, pendahuluan; tiga, inovasi adalah kunci utama; empat, inovasi di negara berkembang, indikator ITEC; kelima, inovasi di negara berkembang, R&D expenditure; enam, dukungan pada inovasi; tujuh, kompetisi untuk inovasi terbaik; delapan, kesimpulan; dan terakhir ada pendapat dari review. Pertama, untuk abstrak. Selama beberapa dekade terakhir, pengembangan inovasi berbasis ilmu pengetahuan diakui sebagai salah satu penggerak ekonomi. Hal ini menciptakan revolusi dalam kegiatan R&D dan juga perekonomian. Dalam paper ini, penulis menyoroti pentingnya inovasi untuk merestrukturisasi ekonomi di negara Balkan Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa pendorong inovasi di negara-negara Balkan Barat umumnya tidak lebih baik daripada negara-negara European Union atau Uni Eropa. Paper ini juga membahas langkah-langkah kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam rangka meningkatkan hubungan antara stakeholder, bagaimana hal tersebut dapat menumbuhkan inovasi. Sebagai pendahuluan, pertama, inti dari inovasi yang berkelanjutan adalah komersialisasi hasil. Komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan atau R&D. Dengan kata lain, kita harus bisa merubah suatu penemuan menjadi sebuah produk yang nantinya akan dijual ke target pasar untuk menghasilkan profit kepada investor. Kedua, terdapat perbedaan besar dalam kapasitas inovasi antara negara-negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang tertinggal dari negara maju terkait jumlah peneliti, pengeluaran untuk R&D, jumlah artikel, paten, dan lain-lain. Negara-negara berkembang memiliki efisiensi yang terbatas dalam proses komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan R&D atau R&D. Kurangnya interaksi antara ilmu pengetahuan dan industri merupakan hal yang menjadi penghambat utama dari proses inovasi. Inovasi adalah kunci utama. Pada beberapa dekade terakhir, inovasi telah dianggap sebagai kunci dari perkembangan ekonomi dan sosial. Teori tentang inovasi ditemukan oleh Joseph Schumpeter di tahun 1940-an, dan setelah itu ada banyak penulis yang mengembangkan tentang ini. Pada umumnya hanya ada dua cara untuk meningkatkan hasil. Satu, meningkatkan jumlah input yang masuk ke dalam proses produksi, atau dua, memikirkan cara baru untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dari jumlah input yang sama. Ini dikemukakan oleh Rosenberg di tahun 2004. Untuk jangka panjang, cara terbaik untuk meningkatkan standar kehidupan adalah dengan menemukan metode baru yang mengkombinasikan antara sumber daya alam, manusia, dan modal demi meningkatkan produktivitas. Hambatan terpenting terhadap inovasi dan komersialisasi hasil R&D ini adalah kurangnya kolaborasi antara sektor ilmiah dan korporat. Bidang industri dan ilmu pengetahuan perlu diperkuat hubungannya untuk memastikan kegiatan R&D dapat memenuhi kebutuhan pasar. Berikut bentuk inovasi di bidang di negara berkembang terkait dengan indikator IPTEC, yang walaupun di banyak negara banyak sekali pekerjaan teredukasi ya dengan baik dan memiliki tradisi yang baik dalam penelitian ilmiah, hal tersebut masih belum dapat menyaingi negara-negara maju. Contohnya di Kroasia, jumlah peneliti adalah 1.584, sedangkan di Albania hanya 148. Angka-angka ini jauh lebih rendah daripada negara-negara 29. Hal tersebut dapat kita perhatikan di tabel ya, perbandingan antara Western Balkan countries dengan negara Uni Eropa lainnya. Korelasi yang signifikan terlihat antara indikator sebelumnya dan kuantitas publikasi ilmiah suatu negara. Namun perlu dicatat bahwa hubungan ini tidak selalu dapat diterapkan secara umum.
Ketika kita menginterpretasikan data tersebut pada negara berkembang, penting untuk menganalisa peningkatan angka jurnal ilmiah yang masuk, yang termasuk dalam jurnal internasional. Selanjutnya untuk inovasi di negara berkembang terkait R&D expenditure-nya akan disampaikan oleh Pak Prasetya. Silakan Pak Pras. Terima kasih, Mas Raka. Ya, saya akan coba melanjutkan kali ini untuk penjelasan di R&D expenditure. Pertama, di tabel ini, paper ini mencoba membandingkan untuk tiga wilayah untuk 3 tahun, mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Secara umum, persentase pengeluaran R&D terhadap GDP di kawasan Balkan Barat dari tahun 2010 hingga 2012 relatif stagnan. Bisa dilihat dari tabel ini, dari tahun 2010 hingga 2012 dalam 3 tahun masih berkisar di 0,66. Nah, hal ini sangat jauh ya bila dilihat dibandingkan negara-negara baik di Uni Eropa yang baru seperti Bulgaria, Poland, Slovenia yang average-nya itu hingga setiap tahun mereka dari 2010 hingga 2012 itu trennya naik dan bahkan bisa dikatakan hingga 2 kali lipat dari negara area ini ya Balkan Barat. Dan kita lihat bila di negara-negara Uni Eropa yang lebih maju lagi itu bahkan bisa mencapai hampir 4 kalinya gitu. Sampai kita lihat di tahun 2012 average-nya bisa sampai di 2,61. Nah, data-data ini menunjukkan memang terlihat perbedaan cukup signifikan ya. Dan bahkan di daerah Balkan Barat, ini ada beberapa negara yang tidak ada datanya dan malah mungkin tidak ada budget atau expenditure untuk R&D di negara tersebut. Next, Mas Raka. Nah, selanjutnya kami coba bahas mengenai dukungan pada inovasi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, strategic innovation. Ya, inovasi ini memungkinkan tim manajemen untuk merevitalisasi strategi bisnis mereka dengan menunjukkan prioritas, membuat keputusan, dan melaksanakan langkah-langkah yang akan diambil. Beberapa langkah yang dilaksanakan dalam inisiatif ini antara lain seperti interview dengan top manajemen dan melaksanakan sesi diskusi grup juga dengan manajemen. Poin kedua, innovation officer. Innovation officer merupakan suatu pendekatan yang berinisiatif untuk merangsang inovasi di kalangan usaha kecil dan menengah dengan memberikan kesempatan pada pihak yang berkualifikasi untuk meningkatkan hasil inovasi serta berperan sebagai perantara antara pengusaha dan petugas inovasi. Dukungan ketiga berupa Innovation Voucher Scheme. Jadi ini adalah skema kredit kecil yang diberikan oleh pemerintah kepada usaha kecil dan menengah untuk membeli layanan dari penyedia pengetahuan publik dengan tujuan memperkenalkan inovasi seperti produk, proses, atau layanan baru dalam proses bisnis mereka. Ini seperti disebutkan di OECD tahun 2010. Dukungan yang keempat berupa soft landing platform. Ini diciptakan dengan tujuan utama untuk menyediakan layanan konsultasi profesional kepada perusahaan yang mulai beroperasi di tingkat internasional. Namun, ternyata mekanisme ini dapat meningkatkan hasil inovatif perusahaan. Selanjutnya, kompetisi untuk inovasi terbaik. Kompetisi ini didasarkan pada filosofi bahwa interaksi antara inovasi dan kewirausahaan sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan, universitas, dan ekonomi secara keseluruhannya. Kompetisi ini memobilisasi peneliti, mahasiswa, perusahaan, dan individu inovatif untuk menyajikan hasil kerja mereka. Kriteria utama dalam memilih pemenang adalah dampak ekonomi, kebaruan, potensi pertumbuhan, dan dampak sosial. Kompetisi ini telah memfasilitasi pertumbuhan lebih dari 80% perusahaan di Serbia dan Bosnia dan Herzegovina. Dari paper juga disebutkan beberapa kesimpulan, ada 4 di sini.
Yang pertama, komersialisasi hasil R&D sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan daya saing. Hal ini tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah peneliti, lembaga akademik, investasi, dan kebijakan pemerintah. Kedua, keterbukaan terhadap teknologi asing dan kerjasama lintas batas sangat penting dalam dan membutuhkan dukungan organisasi yang membantu usaha dalam memperkenalkan produk, mencari sumber daya keuangan, dan mendirikan spin-off baru. Negara-negara Balkan Barat menghadapi tantangan yang signifikan dalam proses inovasinya karena mereka tertinggal dari negara-negara anggota European Union yang baru atau bahkan negara-negara European Union yang maju dalam hal penggerak inovasi seperti jumlah peneliti, paper ilmiah, aplikasi paten, dan merek dagang, serta pengeluaran untuk R&D. Kesimpulan yang terakhir, berbagai mekanisme kebijakan dapat diterapkan di negara-negara wilayah Balkan Barat untuk meningkatkan efektivitas konversi investasi R&D dalam produk komersial dengan meningkatkan budaya inovatif, menciptakan hubungan yang lebih kuat antara penelitian dan sektor bisnis, serta menerapkan program seperti inovasi strategis, petugas inovasi, dan voucher inovasi. Dan ini bagian terakhir, ini adalah pendapat kami setelah membaca paper. Ada dua bagian. Yang pertama yang menurut kami sudah cukup baik, yaitu bagian abstrak sudah cukup menjelaskan gambaran awal mengenai paper ini. Dan poin kedua, negara-negara yang digunakan sebagai sampel juga sudah cukup banyak dan kami anggap bisa mewakili setiap wilayah yang diteliti. Namun masih ada beberapa hal yang menurut kami butuh perbaikan. Yang pertama, seperti bagian abstrak, mungkin akan lebih baik jika abstrak ini dijelaskan juga urgensi kenapa paper ini dibuat. Karena kami masih belum bisa mendapatkan secara clear urgensinya seperti apa dalam abstrak. Yang poin ketiga, belum atau tidak melihat contoh inovasi yang benar-benar terdepan dalam perbaikan di industri. Nah, jadi di sini kami masih belum bisa melihat contoh realnya inovasi seperti apa yang dijadikan sebagai referensi di paper tersebut. Untuk poin ketiga, sebaiknya data yang digunakan dalam perbandingan indikator ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masing-masing negara itu menggunakan durasi atau waktu tahun pengamatan yang sama sehingga perbandingannya bisa lebih sesuai. Nah, kita bisa melihat seperti tabel yang di data perbandingan pengeluaran R&D itu menurut kami sudah cukup baik karena perbandingannya memang menggunakan tahun yang sama untuk setiap negara. Next, Mas Raka. Ya, demikian presentasi dari kami, kelompok 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.